Shalom, horas untuk kita semua. Semoga kita semua berbahagia dan bersuka cita. Mari kita sebelum melangkah di hari ini, mari kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 3 Juli 2025 diambil dari Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, remaja, Napasobulung, dan juga adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang rencana Allah itu sukar untuk kita pahami. Begitu misterius. Banyak orang untuk memahami rencana Allah, ada yang berpuasa 40 hari 40 malam. Ada yang sungguh-sungguh mendalami firman Tuhan. Dan memang semuanya bisa saja dibenarkan. Bisa saja itu adalah upaya untuk dekat dengan Tuhan. Namun bagi kita saat ini bahwa rencana Allah itu jelas, yaitu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Allah itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Demikian juga ketika Tuhan memberitahukan rencananya kepada Nabi Yesaya, ketika bangsa Israel akan kembali dari pembuangan ke tanah perjanjian mereka, ke tanah Yerusalem, maka Tuhan mengatakan di ayat yang ke-17, sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai, sejahtera, dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Nah, Tuhan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan mengatur dan melindungi hidup mereka. Seringkali kita mendengar kata salam damai sejahtera, Shalom. Memang ini adalah salam dan sekaligus doa agar damai sejahtera itu terjadi dalam hidup kita. Apa yang terjadi kalau damai sejahtera itu menjadi nyata? Ayat yang ke-18 adalah jawabannya. Nats kita hari ini. Tidak akan ada lagi kekerasan. Tidak akan ada lagi kehancuran pada tembok-tembok kota. Oleh karena itulah menghayati firman Tuhan tentang rencana Tuhan untuk damai sejahtera, seharusnya tidak kita pandang hanya sebatas salam dan doa, tetapi juga sebagai sebuah perjuangan. Rencana Allah juga butuh perjuangan. Allah yang merencanakan damai sejahtera itu bukanlah Allah yang memanjakan kita. Allah ingin dalam terangnya kita menjadi pembawa damai sejahtera. Dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga setiap anak-anak Allah itu pasti hidupnya akan berkualitas tinggi dan berdampak. Saya sangat senang dengan pemilik villa yang di Cidahu, yang di Sukabumi. Dia mendapat 100 juta dari KDM, Kang Deddy Mulyadi. Dan Yongki Dien, pemilik itu justru juga menyalurkan sebagian itu untuk menyumbang untuk masjid dan musola yang ada di sekitarnya. Artinya bahwa hidup orang Kristen seharusnya bukan untuk menyusahkan orang lain, walaupun kita disusahkan oleh orang lain. Tidak membawa keributan, tidak menjadi tukang fitnah, tukang tipu, tapi membawa damai sejahtera. Sehingga apa? Dalam firman Tuhan hari ini, engkau akan menyebut tembokmu selamat. Apa itu? Gambaran tembok rumah. Rumah itu akan selamat, aman, damai sejahtera, rukun, tentram. Dan kotamu, dikatakan di sini pintu-pintu gerbangmu, pujian. Pintu gerbang gambaran kota. Jadi dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat.
Dan kota itu akan menjadi berkat oleh karena kehadiran kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, remaja Napak Sobulung, dan adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita menjadi pembawa damai. Walaupun ada orang yang benci dengan kita, tidak suka dengan kita, tapi jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balaslah dengan kebaikan. Senyumlah untuk mereka yang membenci kita. Mari ulurkan tangan kita untuk membantu mereka, sehingga mereka menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah yang punya kualitas tinggi dan punya dampak yang berarti, punya warna untuk bisa mewarnai masyarakat di mana kita tinggal, menjadi garam dan terang, dan juga surat Kristus yang dapat dibaca orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, di mana firman-Mu hari ini menyadarkan kami semua untuk selalu menjadi pembawa damai kepada setiap orang, dimanapun kami berada. Walaupun yang datang kepada kami adalah cercaan ataupun hinaan, atau apapun itu ya Bapa, tapi kualitas hidup kami harus memiliki kualitas hidup yang tinggi, di mana Engkau sendiri yang menuntun kami. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Kekerasan terjadi di mana-mana ya Tuhan. Namun dengan Engkau yang memberikan Roh-Mu kepada kami, Roh-Mu yang berdiam dalam kami, itulah yang membuat kami menjadi kuat untuk membawa damai sejahtera kepada setiap orang. Sehingga nanti Tuhan, pada akhirnya tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi kebinasaan di negeri kami ini. Tuhan berkati negeri kami ini ya Tuhan, negeri Indonesia ini yang kaya, beragam agama, suku dan budaya. Tuhanlah yang memberkati setiap pemerintah kami, Tuhanlah yang memberkati setiap masyarakat, dan Tuhan juga yang selalu memberikan yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yang mengalami trauma kekerasan di Cidahu, Sukabumi kemarin ya Tuhan. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memelihara mereka. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa-dosa kami. Dan Tuhan juga yang memberikan kesembuhan bagi setiap hari ini orang yang sedang sakit. Tuhan yang menyembuhkan mereka, jamah badan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dengan doa kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur di pagi hari ini. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.